Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, para siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 10 yang dirahmati Allah. Kita masuk pada lanjutkan materi pembelajaran geografi mengenai dasar-dasar atau hakikat geografi. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat dan semua tetap semangat dalam belajar, dan kita semuanya dikaruniai keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama sebelum mulai kita belajar, kita membaca suratul Fatihah agar Allah memberkahi dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, siswa-siswi sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar. Mari kita lihat yang pertama adalah apa sih sebetulnya kita harus mempelajari materi ini. Yang pertama, agar siswa bisa mendeskripsikan pengertian dan batasan geografi, kemudian mendeskripsikan ruang lingkup pengetahuan geografi, memahami konsep objek studi, prinsip pendekatan dan aspek geografi, menjelaskan peran geografi dalam kehidupan. Apa sih ruang lingkup dan pengertian dari geografi itu? Geografi berasal dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari geo dan grapien. Geo artinya adalah bumi dan grapien artinya adalah pencitraan atau gambaran atau lukisan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Beberapa definisi geografi dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain berikut. Yang pertama, Preston A. James mengemukakan bahwa geografi dapat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan karena banyak bidang ilmu yang selalu dimulai dari keadaan permukaan bumi, sehingga banyak sekali turunan-turunan ilmu dari geografi. Fred Schaeffer juga mengemukakan geografi dimaknai sebagai ilmu yang berkaitan dengan perumusan hukum-hukum yang mengatur distribusi keruangan unsur-unsur tertentu di muka bumi. Kemudian apa sih ruang lingkup ilmu penunjang geografi? Ruang lingkup ilmu geografi itu ada dua, ada aspek fisik dan ada aspek sosial. Apa saja aspek fisik? Aspek fisik itu kimiawi, biologis, dan astronomis, ya. Kemudian apa sih aspek sosial? Aspek sosial adalah aspek antropologi, politik, dan ekonomi. Lingkungan hidup, lingkungan fisiknya mencakup apa aja? Mempelajari gejala fisik permukaan bumi, ya. Kita bisa bayangkan kalau tubuh kita yang fisik itu apa? Mungkin ada kepala, ada tangan, dan ada mata, ada kaki. Nah, dalam geografi lingkungan fisik itu yaitu mempelajari semua fisik permukaan bumi. Mungkin ada tanah, ada air, ada udara, ada prosesnya, maka mempelajari, nanti akan pelajari litosfer, hidrosfer, pedosfer, atmosfer, dan seterusnya. Kemudian ada lingkungan biologis atau biological environment, mempelajari aspek ruangan gejala di permukaan bumi dengan manusia sebagai objek pokok. Termasuk di dalamnya adalah aspek kependudukan, kegiatan manusia, kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi ada dua, ada yang lingkungan fisik dan biologi. Kalau fisik berbicara masalah fisiknya, ada tanah, ada udara. Kemudian berbicara biologi, maka berbicara isinya, ada manusianya, ada kegiatannya. Itu adalah lingkungan sosial merupakan ilmu yang menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungannya di satu wilayah. Geografi regional mempelajari berbagai persebaran manusia pada wilayah tertentu, baik lokal maupun benua. Kemudian ada struktur ilmu geografi. Kajian geografi meliputi aspek alami dan aspek sosial, serta dapat dikelompokkan menjadi 3 cabang utama, yaitu
Ada geografi fisik, ada geografi manusia, ada geografi apa ilmu penunjang geografi? Ilmu-ilmu penunjang geografi ada meteorologi, yaitu ilmu yang berbicara mengenai cuaca, ada astronomi, ilmu bintangan, ada biogeografi, geografi yang berbicara mengenai makhluk hidup, ada geomorfologi mengenai bentuk bumi, ada hidrografi, yaitu geografi dalam bidang hidrologi atau air, ada oceanografi, yaitu bidang geografi mengenai kelautan, ocean, dan ada paleontologi mengenai makhluk hidup yang hidup dalam tanah, ada antropogeografi mengenai penduduk atau manusia, kemudian geografi matematis, geografi sejarah, geografi regional, dan geografi. Konsep geografi dalam seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia IGI tahun 1998 di Semarang merumuskan ada 10 konsep esensial geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Di dalam mempelajari atau melihat fenomena yang ada, maka ada konsep lokasi, yaitu ketika melihat di mana atau lokasi, bisa kita lihat konsepnya apa? Konsep lokasi. Konsep lokasi ini juga ada dua, lokasi yang absolut dan lokasi yang relatif, ya. Kemudian ada konsep jarak. Jarak maka berbicara dari mana ke mana, bicara kilometer, bukan bicara waktu. Kita umpamanya dari sekolah kita, di rumah kita ke sekolah berapa jaraknya, maka berbicara jarak, berbicara kilometer, bukan berbicara waktu. Umpamanya 1 jam, jaraknya bukan 1 jam, tapi apakah 1 kilo, apakah 2 kilo, dan seterusnya. Kemudian konsep accessibility. Accessibility adalah konsep keterjangkauan, seberapa mudah terjangkaunya, seberapa mudah diaksesnya. Umpamanya menuju ke sekolahan harus dengan menyeberang sungai, menaiki gunung, dan seterusnya. Maka ini kita gunakan konsep accessibility atau keterjangkauan. Kemudian konsep pola. Pola adalah bentuk. Kemudian konsep morfologi. Morfologi yaitu mengenai bentuk juga, bentuk muka bumi. Kemudian konsep aglomerasi yaitu konsep pemusatan. Kemudian konsep nilai kegunaan. Kemudian konsep interaksi suatu wilayah, kemudian konsep diferensiasi area atau diferensiasi wilayah, perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian konsep keterkaitan ruang, yaitu hubungan antara ruangan yang satu dengan yang satunya, dengan ruangan yang A dengan ruangan yang B, dan kemudian objek studi geografi. Ilmu geografi memiliki dua jenis objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material atau isi kajian geografi adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai geosfer, lapisan bumi. Kalau objek formal adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik memandang keadaan fisiknya maupun sosialnya dengan pendekatan geografi. Kemudian prinsip-prinsip geografi. Apa saja sih prinsip-prinsip geografi? Ada 4 prinsip. Pertama, prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Bahwa tidak semua bicara prinsip maka bicara merata atau tidak merata. Kemudian prinsip interrelasi yaitu prinsip hubungan sebab akibat. Kemudian prinsip deskripsi adalah prinsip penggambaran. Prinsip kronologi adalah berbicara mengenai seluruh prinsip. Ada prinsip distribusi, ada interrelasi, dan ada deskripsi. Struktur geografi yang fakta geografi, kemudian distribusi ruang, skala peta, asosiasi area, wilayah formal, interaksi keruangan, wilayah manusia. Kemudian tata geografi pengaruh unsur fisik. Yang pertama iklim dan cuaca, bahwa itu berpengaruh, kemudian air, kemudian relief dan tanah, dan tambang. Pengaruh unsur topologi, pengaruh letak astronomis, letak berpengaruh, bahwa ada pengaruhnya letak geomorfologis, letak maritim, letak sosiokultural, ya, letak geologis, letak geografis, dan ekonomis. Kemudian pendekatan geografi. Untuk mengkaji perkembangan atau dinamika suatu fenomena atau masalah, seorang geografi harus pula menggunakan pendekatan lainnya
dalam geografi. Pendekatan dikelompokkan menjadi 4. Pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kronologi, dan pendekatan. Aspek-aspek dalam geografi ada aspek pemukiman, ada persebaran penduduk, ada kepadatan penduduk, perubahan penduduk, dan penduduk. Apa sih peran geografi dalam kehidupan? Peran geografi dalam kehidupan adalah geografi sebagai suatu sintesis, geografi sebagai analisis hubungan keruangan, geografi sebagai bidang penelitian, geografi sebagai bidang pendidikan. Oke, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Ini ada latihan, silahkan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikirim ke email. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami, semuanya bisa kita mengerti, dan silahkan kalian baca juga di buku bab pertama mengenai dasar-dasar atau hakikat geografi. Mungkin itu saja pada pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.